Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafiq Ali, guru SMK Al-Jabar Ciledug. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa musuh iblis ya, yang sebagaimana diajukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada iblis itu sendiri. Siapa saja dari golongan umat Muhammad yang menjadi musuh iblis. Dan untuk pembahasan kita kali ini saya mencoba yaitu tentang hakikat ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, bahwa ketika itu orang-orang yang pertama masuk Islam diantaranya adalah Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW sendiri. Kemudian termasuk Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan yang lainnya. Dan pada saat itu beliau-beliau yang disebut as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam, orang-orang pertama yang pertama masuk Islam itu mereka menyembunyikan statusnya atau status keislamannya dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kenapa? Karena selain memang itu adalah strategi dakwah Rasulullah SAW, jadi supaya terhindar dari cacian makian orang-orang kafir yang memusuhi atas kedatangnya ajaran agama Islam pada waktu itu. Nah, kemudian di tengah-tengah seperti itu ya, dan memang mungkin ini sudah waktunya, maka malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sudah saatnya, dan ini sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk menyeru orang-orang Quraisy supaya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas perintah itu kemudian Rasulullah SAW pergilah keluar rumah untuk menyeru kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, yang memang di situ kebetulan di sekitar rumahnya Abu Jahal. Kemudian beliau menyeru dengan suara yang tarik, yang lantang, "Wahai orang-orang Quraisy, kembalilah ke jalan Allah dan terimalah ini ajaran Islam sebagai ajaran yang paling benar di muka bumi ini, yang memang akan mengantarkan kalian ke surga. Tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang sekarang." Nah, seruan itu mendapat respon yang bermacam-macam, ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi yang jelas bahwa pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berseru mengajak kaum Quraisy untuk kembali ke jalan Allah. Ya, di situ ada beberapa golongan yang memang termasuknya golongan pembesar kafir Quraisy ya. Dan salah satunya adalah yaitu dari kalangan mereka itu, dari pembesar, salah satu diantaranya itu adalah Al-Walid. Ada yang bernama Al-Walid dari golongan kafir Quraisy, di mana Al-Walid ini termasuknya golongan termasuk orang-orang kafir Quraisy terkemuka, yang memang di situ dikomandoi atau pembesar-pembesar kafir Quraisy ini, salah satu diantaranya itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Kepemimpinan yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, maksudnya seperti itu. Al-Walid, dan pada waktu itu ada beberapa orang diantaranya termasuknya Al-Walid tersendiri di situ sedang berdiskusi ya,
Karena apa? Karena memang pada waktu itu Rasulullah SAW menyeru atas ajakan untuk menyembah Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala pada waktu itu. Nah, atas seruan itu, ya, beberapa orang diantaranya Al-Walid tersebut itu berdiskusi pada waktu itu. Bagaimana diskusinya? Wah, ini Muhammad mengajak kita untuk menyembah Tuhannya yang baru, yang memang kita tidak tahu, ya, yang tidak diketahui oleh kita. Sementara dia juga menyuruh atau memerintahkan kita untuk meninggalkan Tuhan kita, yaitu berhala. Bagaimana ini? Kemudian sedang berdiskusi, sedang berdialog seperti itu tuh ada para diantaranya itu yang menyebutkan, berpendapat bahwa udah itu Nabi itu Muhammad itu seorang pembohong, Muhammad itu seorang penyihir, Muhammad itu seorang pendusta, Muhammad itu gila, Muhammad itu begini begitu. Jadi mencela Rasulullah SAW yang memang ketika itu menyeru untuk mengajak ke ajaran agama Islam. Ya, nah, tapi satu di antara mereka, ya, yaitu yang namanya Al-Walid ini, ditanya oleh mereka yang berpendapat, yang mengeluarkan pendapatnya tentang Muhammad, gitu ya. Ya, kenapa kamu tidak mengeluarkan pendapat, Al-Walid? Ya, ditanya oleh yang lainnya. Ya. Kemudian Al-Walid menjawab, tidak, saya mah tidak mau berkomentar, saya tidak mau berpendapat tentang Muhammad. Lalu mengapa? Ya, udah, tunggu 3 hari lagi. Ya, kemudian Al-Walid istilahnya mengajukan atau menawarkan 3 hari lagi untuk supaya berpendapat tentang Muhammad atas ajakannya yang untuk meninggalkan Tuhan mereka berupa berhala dan untuk segera kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, besoknya ya, dan seketika itu juga Al-Walid ini pulang ke rumah, dan kebetulan Al-Walid ini memang dia itu seorang pembuat patung, dan dia mempunyai patung berhala. Ya. Patung berhala itu ada dua, ya, di mana patung-patung berhala ini terbuat dari emas dan perak, dan dipakaikan pakaiannya yang bagus-bagus, ya, yang indah, yang kira-kira mewah gitu. Nah, kemudian disembahlah oleh dia, ya, karena memang pada waktu itu kaum kafir Quraisy itu menyembah berhala. Ya, sebagai pembuat patung dan penyembah berhala, maka untuk membuktikan tentang ketuhanan berhala ini, ya, supaya nanti bisa dibuktikan kepada Muhammad yang mengajak atau yang menyuruh tadi itu, ya, yang tadi menyuruh untuk kepada ajaran agama Islam, dia sengaja, ya, dia berdoa atau meminta kepada berhala tersebut, ya, itu sembari berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Dengan istilah kita itu puasa nyambung itu tirakat, ya. Tirakat itu kan puasa yang tidak ada buka selama 3 hari berturut-turut. Dia puasa, tidak makan, tidak minum, dan meminta kepada patung berhala tersebut. Ya, bagaimana permintaan Al-Walid ini? Wahai patung berhala yang aku sembah, ya, coba aku ingin tahu apa pendapatmu, bagaimana tentang Muhammad. Apakah Muhammad itu seorang nabi? Apakah Muhammad itu diutus oleh Tuhannya untuk mengajarkan ajaran yang baru, yang memang benar tentang kebenaran ajaran barunya itu? Nah, kemudian dijawab oleh berhala tersebut. Ternyata berhala di sini bisa berbicara. Kebetulan pada waktu itu berhala tersebut bisa bergerak sendiri, bisa berbicara sendiri. Ya, bagaimana jawaban berhala tersebut? Dijawab oleh berhala tersebut, jangan percaya kepada Muhammad, Walid. Ya, Muhammad itu seorang pendusta, seorang pembohong. Dia bukan seorang nabi, tinggalkan. Ya, jangan percayai dia. Tetap kamu menyembah berhala. Nah, itu jawaban berhala tersebut. Ya. Nah, kemudian semakin yakinlah Al-Walid ini terhadap Tuhannya yang memang dianggap Tuhannya, berhala tersebut, dan kemudian kembali kepada kaum-kaum atau teman-temannya kemarin, ya, teman-teman kafir Quraisy kemarin, dan bagaimana pendapat mereka? Seharusnya,
ya Al-Walid berpendapat seharusnya ini perkataan-perkataan apa yang disampaikan oleh berhala ini harus diketahui oleh Muhammad. Nah, dan berhala ini harus disaksikan ketika berbicara oleh Muhammad. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, besok kita punya rencana menurut mereka ya, itu untuk memanggil Muhammad untuk menyaksikan bahwa inilah Tuhan mereka yang benar ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW terpanggil dan menyaksikan kesaksian tersebut ya, bahwa berhala itu dapat berbicara ya. Bagaimana pada waktu itu pembicaraannya? Sama persis pada waktu Al-Walid ketika itu yang dia sendiri yang menanyainya ya. Bagaimana pendapatmu wahai berhala? Dan kebetulan pada waktu itu berhala tersebut yang terbuat dari emas miliknya Al-Walid ini dinamai oleh Al-Walid ini namanya itu Habal ya. Habal ini ya termasuk nama dari berhala patung berhala milik Al-Walid ya. Wahai Habal, coba ceritakan tentang orang ini, si Muhammad ini, bagaimana menurutmu? Kemudian Habal tersebut, patung tersebut dapat berbicara dan disaksikan oleh Rasul ya. Bagaimana pembicaraannya? Ya, Muhammad itu bukan seorang Rasul, jangan percayai dia itu. Nah, bagaimana pada waktu itu reaksi mereka dan termasuk Rasulullah sendiri? Rasulullah sendiri pada waktu itu sangat bersedih dan ditertawai oleh orang-orang kafir di sekitarnya itu, termasuk Al-Walid ya. Nah, seketika Rasul sedang bersedih, datanglah malaikat Jibril ya. Ya, bagaimana malaikat Jibril berkata kepada Rasul ya. Pada waktu itu Rasul diberi wahyu, jangan khawatir wahai Rasul, wahai Muhammad ya, sesungguhnya ya Habal atau patung yang dapat berbicara itu setelah dirasuki oleh setan atau iblis dari golongan setan, dari golongan jin gitu ya. Ya. Nah, jangan khawatir ya, katakan kepada mereka, celaka mereka semua. Nah, kemudian karena Rasulullah SAW telah diberitahu oleh malaikat Jibril dan diperintahkan untuk mengatakan celaka kepada mereka, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Habil dan kepada yang lainnya, celakalah kalian yang menyembah berhala ini. Kemudian dijawab oleh Al-Walid ini ya, terserahmu Muhammad ya, yang jelas inilah Tuhan kita. Mana Tuhanmu yang bisa membuktikan kebenarannya? Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah itu pergi. Nah, ketika pergi ya pulang kembali ke rumahnya, di tengah perjalanan beliau itu bertemu dengan seorang pengendara kuda pada waktu itu ya. Pengendara kuda ini bukan sempat lagi ya menyapa Rasulullah SAW pada waktu itu, mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Kemudian dijawab dengan rasa kaget karena memang pada waktu itu beliau itu belum kenal dengan orang yang menaiki kuda tersebut, seorang pemuda gitu ya, seorang laki-laki pada waktu itu mengucapkan Assalamualaikum ya. Nah, kemudian pemuda itu mengucapkan bahwa ada titipan salam dari Tuhanmu ya Allah, ya Rasulullah ya. Ya, jadi kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki tadi, siapa engkau ini? Ya, aku kaget, aku belum mengenalmu ya, kata beliau. Kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut, sesungguhnya ini aku dari golongan jin yang memang sudah menyerupai manusia ya. Dan ini mendapatkan kabar bahwa memang aku mendapatkan kabar dari istriku. Pada waktu itu istriku sedang menangis ya. Kemudian ditanya olehku, kenapa engkau menangis wahai istriku? Nah, kemudian dijawab oleh istrinya, apakah engkau tidak tahu bahwa junjungan kita Rasulullah SAW ya itu sedang dicaci maki oleh golongan kita yang kafir. Nah, kebetulan ini laki-laki yang menaiki kuda ini itu adalah dari bangsa jin, dari golongan jin yang memang sudah hidup sejak zaman Nabi Nuh ya. Sejak zaman Nabi Nuh
yang memang sudah masuk Islam sejak dulu, sejak zaman Nabi Nuh, sudah bertaubat, sudah menyembah Allah, sudah bertauhid, dan kemudian mendapat kabar bahwa ada makhluk, ada satu makhluk dari golongan jin, cuman jinnya jin kafir yang telah mencaci maki Rasul. Aku mendapatkan kabar dari istriku. Aku mendapatkan kabar dari istriku itu bahwa telah ada satu makhluk jin dari golongan setan yang kafir ini yang telah mencaci maki, ya, mencaci maki Rasulullah, ya. Dan aku sempat kaget pada waktu itu. Itu kata-kata dari jin yang memang sudah berwujud manusia sebagai seorang laki-laki yang menaiki kuda yang bertemu dengan Rasul, ya. Dan kebetulan laki-laki itu yang memang berasal dari golongan jin ini mengaku namanya itu Muhair. Ya, jin ini bernama Muhair yang memang sudah hidup sejak zaman Nabi Nuh dan sudah masuk Islam pada waktu itu. Nah, mendapatkan kabar dari istrinya itu langsung kaget dan ingin bermaksud bertemu dengan ingin membunuh setan atau jin yang telah mencaci maki Rasulullah, ya. Dan kemudian ketika aku sedang mencari-cari jin tersebut, ya, aku di sini ternyata sudah tahu, oh ini jinnya, ya. Kemudian aku bunuh, ya, jin tersebut dan ingin menyodorkan, ya, jasad dari tubuh jin ini kepadamu ya Rasul. Ini aku bawa. Nah, kemudian jasad daripada jin itu yang memang kebetulan yang dibawanya itu cuman kepalanya saja dan badannya sudah dibuang oleh Muhair ini ke tengah lautan, ya. Maka yang dibawa ini kepalanya. Kebetulan pada waktu itu kepalanya daripada jin kafir ini yang memang mencaci maki, yang setelah merasuk kepada berhala pada waktu itu, berhalanya Al-Walid ini, itu seperti berwujud kepala kambing, kepala anjing. Dia sudah berwujudnya kepala anjing pada waktu itu. Dan kemudian disodorkan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian bagaimana? Ya sudah, aku ucapkan terima kasih, ya. Rasulullah SAW mengucapkan terima kasih kepada laki-laki tersebut. Nah, terus bagaimana? Kalau boleh diizinkan, apakah aku nanti boleh, ya, untuk merasuki patung-patung berhala tersebut, ya. Bagaimana? Jawaban Rasulullah SAW, ya silahkan saja kalau kau mau mah, ya. Kemudian Muhair ini sebagai jin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu merasuki ke dalam patung-patung berhala milik Al-Walid pada waktu itu, ya. Nah, kemudian keesokan harinya maksud Al-Walid ini, ya, tentang kisah atau tentang keajaiban patungnya, patung miliknya itu dapat berbicara, ya, maksudnya ingin disaksikan oleh yang lain, termasuk, ya, pimpinan kafir Quraisy pada waktu itu, ya, Abu Jahal dan Abu Lahab, ingin disaksikan oleh mereka atas kehebatan patungnya pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu itu mengadakan suatu pertunjukan bahwa ingin membuktikan bahwa patungnya itu yang sudah diberi nama Habal ini dapat berbicara dan mengatakan tentang pendapatnya tentang Muhammad yang dianggap nabi itu, ya. Kemudian di situ disaksikanlah, ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy yang lainnya, ya. Dan kebetulan, ya, pada waktu itu jin yang dari golongan muslim ini yang tadi sempat bertemu dengan Rasul yang bernama Muhair itu sudah merasuk, ya, sudah masuk ke dalam patung tersebut. Nah, kemudian seketika itu juga Al-Walid ini bertanya kepada patung tersebut, wahai Habal, ya, coba tunjukkan, ya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad, ya.
kemudian hambal tersebut menjawab dengan berbeda dengan jawaban yang sebelumnya. Bagaimana jawabannya? Muhammad itu adalah utusan Allah dan dia adalah seorang nabi yang diutus ke muka bumi ini untuk menyeru ajaran-ajaran yang benar, yaitu ajaran tauhid, ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan berhala-berhala ini ya di sekelilingmu ini itu adalah ya hanya sekedar patung belaka, tidak ada apa-apanya dan harus ditinggalkan. Ya. Nah, kemudian setelah berbicara seperti itu, patung ya geram Al-Walid dan orang-orang sekitarnya termasuk Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal ketika mendengar patungnya berbicara seperti itu, langsung patung tersebut dibanting oleh Abu Jahal. Secara banting sehingga patung-patung itu hancur berkeping-keping. Nah, itulah kisah daripada kehakikat atau kebenaran dalam Islam. Jadi pada sesungguhnya Islam turun ke muka bumi ini untuk mengajarkan kebenaran apapun yang yang disampaikan oleh orang-orang kafir itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya sudah membenarkan ajaran agama Islam, apapun caranya Allah sudah bisa bertindak ya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ya, dengan cara-cara yang berbeda-beda. Maka dari itu kita selaku umat Islam sangat bersyukur dengan kedatangan agama Islam, ya terutama kita warga negara Indonesia yang terutama kita juga sebagai umat muslim yang terbesar di dunia ini. Mari kita bersyukur ya atas datangnya junjungan kita utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ya ajaran, menyampaikan ajaran yang hakiki, yaitu ajaran Islam ya, yang mana ajaran agama Islam ini sudah jelas-jelas ajaran yang memang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah, itu sekelumit tentang kebenaran Islam ya. Jadi mari kita tingkatkan keimanan kita, keislaman kita atas kebenaran yang apa-apa yang diceritakan dari kisah tadi dari Ali bin Abi Thalib. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.